Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Fatur Rahman Al-Pradani. Saya dari SMA ITB Kota Bengkulu kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menampilkan sebuah pidato bertemakan pendidikan dengan judul Generasi Jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA ITB Kota Bengkulu Ustaz Sutrisno MTPD, yang sama-sama kita hormati Dewan Guru SMA ITB Kota Bengkulu beserta staf dan jajarannya, yang saya banggakan siswa-siswi rekan-rekan seperjuangan SMA ITB Kota Bengkulu dan hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tidak apa pula, salawat beriringkan salam kita curahkan kepada khutwatun hasanah kita, habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka kita berbicara tentang perkembangan zaman. Kita sekarang berada pada zaman globalisasi, zaman yang sangat dinamis, di mana orang-orang yang jauh, lingkungan yang jauh dapat terasa dekat dengan adanya dinamisasi dan juga globalisasi yang ada di dunia ini. Kunci utama dalam perkembangan zaman adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan suatu alat kontrol dalam perkembangan teknologi. Sebab teknologi itu merupakan sebuah pisau yang bermata dua. Dapat menjadi hal yang positif maupun dapat menjadi hal yang negatif, tergantung pemahaman dan juga pemakaian kita terhadap teknologi itu sendiri. Rekan-rekan semua yang insya Allah dirahmati Allah dan yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan merupakan pilar penting perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi di dunia, bahkan di Indonesia. Maka dari itu, pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur apakah suatu negara, suatu bangsa itu dapat menjadi negara yang berdaulat di masa yang akan datang. Sudah tahukah kita bahwasanya sistem pendidikan Indonesia ini belum sesuai dengan apa yang dikriteriakan sebagai pendidikan yang baik untuk suatu bangsa dan negara. Apa alasannya? Karena masih ada satu metode, satu hal yang terlupakan dalam sistem pendidikan di Indonesia itu, yaitu sistem pendidikan integritas. Pendidikan integritas merupakan hal penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan itu sendiri. Sebab intelektual tanpa integritas tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, pemuda hari ini merupakan pemuda yang mengakses teknologi dengan sangat banyak. Pemuda yang mendapatkan pendidikan, pemuda yang dapat mendapatkan semua karena globalisasi dunia yang sangat cepat. Maka dari itu, pemudalah yang akan menjadi pilar-pilar penting Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimana kita membentuk pemuda-pemuda yang berkualitas, pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa-jiwa intelektual dan juga integritas yang baik, yaitu dengan cara penanaman pendidikan karakter, penanaman pendidikan integritas sejak dini. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini sangat menyedihkan bila kita mendengar berita, membaca koran ataupun melihat sosial media, betapa banyak pejabat-pejabat negara yang dahulu merupakan pemuda-pemuda yang diharap oleh bangsa, kini terpapar, kini terjerat kasus korupsi. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Ya, pendidikan kita salah dalam sistem integritasnya. Banyak korupsi yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah koruptor terbaik di dunia. Maka dari itu, perlu kita siasati bahwasanya pendidikan karakter, pendidikan integritas bukan lagi hal yang sepele. Namun, pada saat ini masih saja diacukan, bukan menjadi prioritas utama dalam pendidikan di Indonesia ini. Akibatnya, di Indonesia ini intelektual meningkat, namun integritas menurun. Bukan itu yang kita inginkan. Karena dalam menghadapi perkembangan zaman dan juga teknologi, diperlukan pengarah dan juga pengontrol dari teknologi itu sendiri dan juga perkembangan zaman. Teknologi tidak dapat merubah perasaan dan tidak dapat merubah intelektual serta integritas seseorang.
melainkan orang itu sendiri dan sistem itu sendiri yang dapat merubahnya menjadi arah yang lebih baik tentunya, bukan menjadi arah yang lebih buruk. Maka dari itu diperlukan kunci dari suatu perkembangan bangsa adalah pendidikannya, yaitu pendidikan integritas. Sudah seharusnya kita sebagai pemuda sadar, tidak perlu menunggu, tidak perlu meminta kemana-kemana. Kita sadar bahwasanya kita adalah harapan bangsa. Kita adalah memimpin bangsa Indonesia di masa yang datang. Integritas seorang pemuda ditentukan pada hari ini untuk mewujud Indonesia yang berkeadilan di masa yang akan datang. Dan bagi pemerintah saat ini, bukan waktunya lagi untuk berubah-ubah sistem pendidikan yang tidak jelas. Saatnya kita tentukan sistem pendidikan kita dan jadikan sistem pendidikan integritas sebagai yang utama. Sebab bangsa Indonesia ini tidak kekurang orang-orang pintar, tidak kekurang orang-orang cerdas, tapi kekurang orang-orang yang jujur. Banyak di antara kita, banyak di antara pejabat-pejabat negara ini yang pintar, namun tidak jujur. Karena itu bukanlah menjadi hal yang kita inginkan hal tersebut. Namun kita menginginkan Indonesia yang berkeadilan di tangan pemuda hari ini. Sesuai dengan kata Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan pepatah Arab juga mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tidak heran bahwasanya bangsa ini berharap kepada kita sebagai pemuda. Maka dari itu, mulailah tegakkan integritas sejak dini dan tanamkan integritas itu sebagai modal besar kita dalam menghadapi tantangan dunia. Sebab pelajar pemuda sudah harus memiliki visi, misi dan tujuan jelas untuk bangsa yang akan datang. Jangan sekadar berleha-leha ataupun bersenang-senang dengan dunia maya. Tunjukkan bahwasanya pemuda Indonesia mampu mengubah dunia, mengubah Indonesia menjadi lebih baik dengan pendidikan integritas yang sudah ditanamkan. Maka dari itu, Indonesia mampu menjadi negara yang berkualitas apabila pendidikan yang berkualitas, integritasnya berkualitas. Maka dari itu, sudah seharusnya kita untuk menegakkan sistem pendidikan integritas di negara Indonesia agar terwujudnya cita-cita Indonesia yang berkeadilan. Mungkin itu saja pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi cambuk bagi kita agar lebih tekun dalam berpendidikan, agar lebih berintegritas dalam berperilaku, sehingga kita mampu menjadi pemuda yang bermoral, berakhlak mulia, dan kita mampu menjadi pemimpin bangsa yang kuat di masa yang akan datang. Sebelum saya tutup pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwasanya investasi dan pendidikan selalu memberikan bunga terindah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.